Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel YouTube aku. Alhamdulillah nih teman-teman, rangkaian proses seleksi CPNS tahun 2019 sudah selesai. Sekarang teman-teman yang lulus sedang dalam tahapan penetapan NIP. Aku ucapkan selamat untuk teman-teman yang sudah lulus dan semoga semuanya berjalan dengan lancar hingga nanti menjadi PNS seutuhnya. Untuk teman-teman yang belum lulus, jangan berkecil hati. Jalan masih panjang, masih banyak jalan menuju Roma. Bagi teman-teman yang masih semangat untuk berjuang di CPNS tahun-tahun berikutnya, semoga selalu semangat dalam belajar dan bisa lulus juga di waktu yang tepat. Oke teman-teman, sekarang yuk kita mulai fokus belajar untuk persiapan pembukaan CPNS tahun depan. Gak ada salahnya kita mulai dari sekarang, karena semakin matang persiapan, pasti akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Untuk materi kali ini, aku akan fokus ke TKP. Kenapa sih TKP? Jadi teman-teman, faktanya passing grade saja tidak cukup. Kita harus masuk ranking untuk bisa lanjut ke tahapan berikutnya. Nah, nilai peserta itu semakin tinggi setiap tahunnya. Contohnya aja, di tahun 2019 itu untuk peserta yang ranking 1 di SKD itu rata-rata sekarang udah ada yang nilainya di 400 ke atas. Jadi itu menandakan bahwa semangat belajar setiap peserta itu setiap tahunnya semakin lama semakin meningkat. Nah, kalau kita memang ingin lulus, otomatis kita harus terus belajar supaya mendapatkan ranking yang bisa mengantarkan kita ke tes berikutnya, yaitu tes SKB hingga ke tahapan akhir. Nah, selanjutnya teman-teman, TKP atau tes kepribadian menjadi penentu ranking jika nilai SKD kita sama tinggi. Itu kemarin di CPNS yang tahun 2019 itu menjadi penentu kalau seandainya nilai kita sama saingan kita itu untuk menduduki ranking itu sama. Jadi nanti akan diambil lagi dari nilai yang TKP-nya paling tinggi. Kemudian TKP itu memiliki beberapa kelebihan, diantaranya dia itu memiliki jumlah poin 1-5. Jadi nggak ada jawaban yang salah. Tapi lebih baik atau kalau kita memang mau mengincar ranking, kita harus bisa mendapatkan poin 5 di setiap soalnya. Kuncinya adalah yang pertama, kita harus melatih diri membaca cepat dan fokus dalam indikator penilaian dari setiap soal. Kemudian kita harus rajin latihan mengerjakan soal supaya kita hafal dan terlatih bahwa ini di dalam soal ini berarti indikator yang akan dinilainya adalah ini, seperti itu ya. Kemudian kurangi main sosial media dan sekarang saatnya fokus belajar. Oke teman-teman, sebelum aku bacain soalnya dan kasih tahu kunci jawabannya, teman-teman bisa baca soalnya dengan cepat, kemudian pause dulu dan pilih jawaban yang menurut teman-teman paling besar poinnya dan silahkan dicocokkan dengan kunci jawabannya. Oke, langsung aja ya. Soal pertama, Anda adalah seorang pemimpin dalam sebuah tim pemasaran. Tim Anda selalu mempunyai target yang sangat tinggi dan deadline lain yang harus diselesaikan tepat waktu. Meskipun demikian, tim Anda selalu mampu melebihi target yang diminta oleh perusahaan. Banyak anggota tim lain yang ingin bisa bergabung ke dalam tim Anda. Menurut Anda, apa penyebab utama kesuksesan di tim Anda? A. Seluruh anggota tim bekerja dengan disiplin dan profesional di dalam menyelesaikan tugas. B. Semua anggota tim menjiwai perannya dalam struktur kerja tim. C. Anggota tim masing-masing mempunyai potensi yang bagus di setiap bidangnya. D. Kekompakan bermusyawarah mufakat dalam bekerja. Atau E. Motivasi yang bagus kepada seluruh anggota tim. Jawaban yang mendapatkan poin paling tinggi adalah A. Seluruh anggota tim bekerja dengan disiplin dan profesional dalam menyelesaikan tugas. Jadi dalam soal ini yang dinilai adalah topik kemampuan bekerja sama dengan kelompok atau jejaring kerja. Indikatornya yaitu kesadaran akan tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan dengan disiplin dan kooperatif, kesadaran masing-masing anggota tim, dan disiplin terhadap pekerjaan. Maka opsi A adalah yang paling tepat menunjukkan tanggung jawab atas pekerjaan. Soal selanjutnya,
Saat ini Anda sedang mengurus salah satu berkas yang diminta oleh perusahaan baru tempat Anda diterima bekerja. Waktu yang diberikan perusahaan tersebut sangat terbatas, sementara Anda belum mencari tempat tinggal di daerah Anda bekerja nantinya. Hari ini kantor tempat Anda mengurus berkas sangat ramai sekali. Sementara dokumen yang diminta tidak hanya di kantor itu saja, masih ada berkas-berkas lain yang harus Anda urus. Salah satu staf di kantor tersebut mengatakan bisa membantu Anda asalkan Anda membayar sejumlah uang. Sikap Anda, A. Saya langsung membayar sejumlah uang tersebut asalkan dokumen saya cepat selesai. B. Saya menolak dengan halus dan tetap mengantri. C. Saya mengurus berkas lain terlebih dahulu, besok pagi saya akan datang ke kantor ini kembali. D. Saya melaporkan kejadian ini kepada atasannya. Atau E. Saya akan marah dan mengatakan perbuatannya menyalahi aturan. Jawaban yang paling tepat adalah C. Saya mengurus berkas lain terlebih dahulu. Besok pagi saya akan datang ke kantor ini kembali. Topik yang dibahas dalam soal ini adalah mengenai integritas diri dan efisiensi dalam bekerja. Kuncinya adalah pilihlah jawaban yang jauh dari perbuatan curang, tidak jujur, korupsi, dan dapat merugikan orang lain. Pilih juga jawaban yang paling efektif dari segi waktu dan hasil yang diinginkan. Suatu waktu Anda sedang membuka sosial media Anda. Anda membaca salah satu postingan teman Anda yang isinya mengarah kepada ujaran kebencian, bahkan menuju kepada sara. Karena Anda penasaran, Anda melihat semua postingannya dan ternyata semua postingannya akhir-akhir ini berisikan hal tersebut. Sikap Anda sebagai seorang teman adalah A. Memblokir akun sosialnya karena saya tidak suka postingannya. B. Membagikan postingannya dengan harapan orang lain saja yang mengkritiknya. C. Menasehatinya di kolom komentar dan memintanya untuk menghapus postingan tersebut. D. Tidak mau ikut campur karena itu merupakan hak teman saya. Atau E. Menghubungi secara personal dan menasehatinya. Jawaban yang paling tepat adalah E. Menghubunginya secara personal dan menasehatinya. Topik yang dibahas di sini adalah mengenai sosial budaya. Aspek penilaian kepribadian tentang sosial budaya bertujuan untuk menilai kemampuan peserta untuk beradaptasi dalam masyarakat yang majemuk. Artinya, dalam aspek ini, peserta dituntut untuk bisa memilih jawaban yang menunjukkan sikap menghormati, toleransi, tenggang rasa, atau tepas lira dalam menghadapi keragaman agama, suku, budaya, dan sebagainya. Anda bekerja sebagai bagian pendaftaran di sebuah instansi pemerintah. Hari itu, kantor Anda sangat ramai dikarenakan banyak warga yang mendaftarkan diri untuk menerima bantuan sosial dari pemerintah. Suasana sangat riuh dikarenakan masing-masing warga ingin segera mendaftarkan diri karena takut kehabisan kuota. Padahal untuk memperoleh bantuan tersebut, Anda harus melakukan pengecekan administrasi terlebih dahulu. Di antara banyak warga yang berkerumun, juga banyak lansia yang terlihat ada di kerumunan tersebut. Sikap Anda adalah A. Memanggil satpam dan meminta untuk dibantu dalam mengatur warga yang berkerumun. B. Tetap bekerja santai seperti biasa dan memverifikasi berkas dengan hati-hati. C. Meminta pendaftar tenang dan memanggil sesuai antrian dan kuota yang ada. D. Mendahulukan lansia dan membantu keperluannya agar cepat selesai dan tidak berkerumun. E. Memanggil pendaftar yang Anda kenal terlebih dahulu karena tidak enak dan sungkan. Jawaban yang paling tepat adalah A. Memanggil satpam dan meminta untuk dibantu dalam mengatur warga yang berkerumun. Kenapa kita memilih yang A? Karena soal ini adalah membahas tentang topik profesionalisme. Cirinya adalah ada gangguan terhadap pekerjaan atau ada pilihan pekerjaan yang harus diprioritaskan. Kunci jawabannya adalah pilih jawaban yang tetap fokus terhadap tanggung jawab Anda, bekerja sesuai tupoksi dan tugas Anda. Kalau kita lihat di opsi jawabannya, untuk jawaban yang B, kemudian yang C, dan jawaban yang D itu sudah jelas adalah memang bagian dari pekerjaan kita. Tapi karena di sini kita dihadapkan bahwa
suasananya sedang sangat ramai, jadi yang paling tepat adalah kita memanggil satpam untuk meminta dibantu mengatur warga yang berkerumun sehingga kita bisa tetap menjalankan pekerjaan kita sesuai dengan SOP yang ada. Kalau untuk jawaban yang E sudah sangat jelas, ini adalah jawaban yang mendapatkan poin yang paling rendah karena kita tidak boleh bekerja dengan mendahulukan asas karena tidak enak atau karena kita mengenal orang tersebut. Kita harus bekerja sesuai dengan SOP yang ada. Anda memiliki beberapa buah kolam ikan di sekitar rumah Anda. Anda mengisi kolam tersebut dengan ikan konsumsi yang setiap 3 bulan sekali bisa Anda panen dan jual kepada tengkulak ataupun konsumen langsung. Akhir-akhir ini air yang digunakan untuk kolam Anda sering tidak mengalir. Hal ini disebabkan karena air yang Anda gunakan berasal dari aliran sungai yang banyak juga digunakan oleh kolam-kolam ikan tetangga Anda. Setelah ditelusuri ternyata ada salah satu tetangga Anda yang menyumbat aliran air ke kolam Anda agar kolamnya bisa terisi penuh terlebih dahulu. Hal itu dilakukannya pada malam hari. Sikap Anda: A. Marah dengan sikap tetangga tersebut dan membuat perhitungan dengannya. B. Melaporkan kejadian ini kepada RT setempat agar bisa diselesaikan secara terbuka. C. Menjaga kolam pada malam hari dan mengontrol aliran air yang masuk supaya tidak disumbat. D. Mengumpulkan para warga yang memiliki kolam ikan dan mencari solusi terbaik agar semua pihak mendapatkan aliran air yang dibutuhkan. Atau E. Diam saja dan berusaha menahan diri untuk tetap fokus sembari mencari solusi terbaik. Jawaban dengan poin tertinggi adalah D. Mengumpulkan para warga yang memiliki kolam ikan dan mencari solusi terbaik agar semua pihak mendapat aliran air yang dibutuhkan. Topik di dalam soal ini adalah mengenai jejaring kerja. Adapun aspek penilaian kepribadian ini bertujuan untuk menilai kemampuan peserta dalam membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Siang ini Anda menghadiri rapat dengan pimpinan Anda. Anda dan tim Anda diberikan tugas baru oleh pimpinan. Tugas tersebut merupakan tugas yang lumayan baru dan membutuhkan dukungan teknologi yang canggih. Anda dan tim Anda yang lain merasa kebingungan dan juga mereka semua belum memahami maksud dan cara mengerjakan tugas baru tersebut. Sikap Anda sebagai ketua tim adalah: A. Pimpinan yang memberikan tugas sebaiknya menjelaskan terlebih dahulu bagaimana mengerjakan tugas tersebut sebaik-baiknya. B. Kami mengerjakan bersama-sama tugas tersebut sesuai dengan pemahaman kami. Bila ada kesulitan, kami akan menyelesaikannya dan mencari jalan keluar secara bersama-sama. C. Saya mempelajari tugas tersebut lalu membagi pengetahuan saya kepada anggota tim yang lain. D. Saya akan meminta bantuan rekan kerja yang paling pandai untuk mempelajari tugas tersebut, kemudian menjelaskannya pada semua anggota tim. Atau E. Saya yakin bahwa para anggota tim juga dapat belajar sendiri untuk memahami cara menyelesaikan tugas baru tersebut. Jawaban yang paling tepat adalah B. Kami mengerjakan bersama-sama tugas tersebut sesuai dengan pemahaman kami. Bila ada kesulitan, kami akan menyelesaikannya dan mencari jalan keluar secara bersama-sama. Ini adalah soal mengenai topik jejaring kerja dan kemitraan. Indikatornya adalah saling memahami, keaktifan dalam bekerja sama, memberikan kontribusi agar tujuan tercapai. Ada tugas yang belum dipahami oleh tim di sini, kita dituntut untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan tim kita untuk mencari langkah paling efektif dan efisien agar tujuan tercapai, maka opsi yang paling tepat adalah B. Anda telah berjanji untuk bertemu salah satu klien yang biasa bekerja sama dengan perusahaan tempat Anda bekerja. Di saat yang sama, salah seorang pembeli dari online shop Anda meminta untuk diantarkan barangnya dikarenakan akan digunakan untuk keperluan yang mendesak. Selain bekerja, Anda melakukan jual beli barang online untuk menambah pendapatan dari gaji Anda setiap bulannya dikarenakan B. Kebutuhan sehari-hari yang semakin meningkat. Sikap Anda: A. Menghubungi klien Anda dan memberitahu Anda akan terlambat selama 30 menit dan bergegas mengantarkan barang pesanan terlebih dahulu. B. Mencoba untuk mengatur ulang pekerjaan Anda. C. Meminta anggota keluarga Anda untuk mengantarkan barang pesanan online sesuai waktu yang diminta. Atau D. Menyelesaikan pekerjaan Anda dengan cepat kemudian bergegas mengantarkan barang pesanan. Dan E. Menolak pesanan dari online shop Anda dikarenakan Anda sedang dalam jam bekerja.
Jawaban yang paling tepat adalah C. Meminta anggota keluarga Anda untuk mengantar barang pesanan online sesuai waktu yang diminta. Kenapa begitu? Karena kita harus memilih pilihan jawaban yang menunjukkan bahwa Anda mampu mengendalikan kondisi dan situasi yang tak terduga. Dapat memprioritaskan hal yang menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya. Jadi indikator dalam soal ini adalah mengenai tentang profesionalisme. Jika Anda merasa bahwa hal ini tidak dapat Anda kerjakan dalam waktu yang bersamaan, maka Anda harus memilih tanggung jawab Anda yang menjadi prioritas, yaitu Anda bisa menolak pesan dari online shop tersebut dikarenakan Anda sedang dalam jam bekerja. Hari ini merupakan jadwal Anda dan tim Anda untuk meninjau sebuah lokasi proyek yang nantinya akan menjadi tanggung jawab kerja tim Anda. Anda sudah menugaskan salah satu bawahan Anda untuk pergi ke lokasi tersebut, tetapi bawahan Anda tidak datang dan tidak bisa dihubungi. Hal ini sering terjadi dan dapat berakibat buruk untuk kinerja tim Anda ke depannya. Bawahan Anda berdalih bahwa dia harus membagi waktunya dengan ibunya yang sedang sakit-sakitan. Sikap Anda: A. Tidak lagi memberinya maaf karena ini sudah keterlaluan. Tidak mengindahkan perintah Anda padahal itu adalah pekerjaan yang sangat penting. B. Berhenti mempercayainya sejak kejadian pertama hingga selanjutnya. C. Melaporkan hal ini kepada pemilik perusahaan agar mendapatkan hukuman agar dia memahami tugasnya untuk masa yang akan datang. D. Berani berkata tegas dan menegurnya agar bertanggung jawab. E. Memintanya untuk memilih pekerjaan atau di rumah saja mengurus ibunya yang sedang sakit. Jawaban yang paling tepat adalah D. Berani berkata tegas dengan menegurnya agar bertanggung jawab. Topik dalam soal ini adalah topik mengenai kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Indikatornya sebagai katalisator yang dapat membawa perubahan dan mengatur bawahan. Permasalahan bawahan yang tidak menjalankan tugasnya dengan berbagai alasan, sebagai seorang atasan Anda wajib menegurnya karena bawahan adalah tanggung jawab Anda.